Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Wijayani dari kelas A2 PG SD 2022 dengan NIM 22060095. Di sini saya akan menanggapi berita perihal tentang guru honorer SD di Konawe Selatan ditahan polisi usai disiplinkan siswa. Guru honorer di SDN 4 Baito Desa Wonwaraya, Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, harus mendekam di balik jeruji besi usai ditetapkan sebagai tersangka karena mendisiplinkan siswanya berinisial D. Supriyani dilaporkan ke Polsek Baito pada Kamis 26 bulan 4 lalu. Ia dilaporkan atas dugaan kekerasan terhadap siswanya berinisial D. Kini Supriyani akan menghadapi proses persidangan di Pengadilan Negeri PN Andolo pada Kamis tanggal 24 bulan 10 mendatang. Belakangan siswa tersebut diketahui merupakan anak dari anggota kepolisian Polsek Baito, Aibda Wibowo Hashim. Kasus Supriyani, seorang guru honorer yang harus mendekam di balik jeruji besi karena upayanya mendisiplinkan siswa, menyoroti isu dalam dunia pendidikan. Situasi ini dapat dianalisis dari beberapa perspektif psikologi dan pendidikan, serta pentingnya keseimbangan antara disiplin, empati, dan hak anak. Yang pertama, ada teori disiplin dan perilaku menurut B.F. Skinner. Dalam teori operant conditioning dari Skinner, disiplin bertujuan untuk membentuk perilaku yang diinginkan melalui reinforcement atau penguatan dan punishment atau hukuman. Namun, penting bagi pendidik untuk memastikan bahwa pendekatan disiplin tidak berlebihan atau merugikan psikologi siswa. Jika hukuman bersifat fisik atau emosional, dampaknya bisa kontraproduktif seperti menimbulkan trauma. Yang kedua, ada hak anak dan psikologi perkembangan menurut Jean Piaget dan Erik Erikson. Anak usia 6 tahun berada dalam tahap perkembangan awal yang sensitif. Menurut Piaget, pada tahap ini, anak-anak belajar melalui eksplorasi, sementara Erikson menekankan pentingnya dukungan terhadap rasa percaya diri mereka. Bentuk disiplin yang keras dapat menghambat perkembangan psikologi anak, menciptakan rasa malu dan ketakutan. Yang ketiga, ada pentingnya empati dalam pendidikan. Guru seringkali menghadapi tantangan dalam menjaga disiplin kelas. Namun, pendekatan berbasis empati seperti komunikasi asertif dan pengelolaan emosi seringkali lebih efektif dibanding hukuman fisik. Menurut teori kecerdasan emosional dari Daniel Goleman, empati adalah kunci untuk membangun hubungan yang positif untuk guru dan siswa. Yang terakhir, ada konflik antara peran guru dan regulasi hukum. Kasus ini juga menunjukkan benturan antara peran guru sebagai pendidik dan penerapan hukum. Sementara guru bertugas mendisiplinkan siswa, mereka juga harus mematuhi aturan yang melindungi hak anak. Dalam kasus ini, mungkin ada kekeliruan dalam cara disiplin yang diterapkan sehingga dapat dianggap melanggar hukum. Saran saya, guru itu perlu mendapatkan pelatihan tentang disiplin yang positif, yaitu contohnya bisa melalui pendekatan yang tidak melibatkan hukuman fisik, tetapi tetap efektif dalam membentuk perilaku. Contohnya kayak dengan menggunakan penghargaan, pengalihan, atau konsekuensi yang logis yang dapat diterima atau dipahami oleh anak. Yang kedua, pemerintah dan institusi pendidikan juga perlu meninjau kembali kebijakan yang melibatkan guru dalam mendisiplinkan siswa. Diperlukan regulasi yang memberikan perlindungan kepada guru tanpa mengabaikan hak anak. Yang selanjutnya, peran orang tua dan masyarakat juga penting. Mereka perlu memahami tantangan yang dihadapi guru dan mendukung upaya mendidik anak-anak dengan tetap menjaga hak anak sebagai prioritas. Kesimpulan dari kasus ini menjadi pengingat pentingnya keseimbangan antara mendisiplinkan siswa dan menjaga hak-hak mereka. Guru, orang tua, dan pihak sekolah harus berkolaborasi dalam menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan anak secara holistik tanpa menyebabkan kerugian psikologis atau hukum.
Solusi terbaik adalah pendekatan pendidik berbasis empati, pelatih yang memadai, serta kebijakan yang melindungi semua pihak. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.